Wa ta'ala atas segala dosa-dosa dan maksiat-maksiat serta pelanggaran-pelanggaran yang telah kita lakukan. Pada kesempatan sore hari ini kita akan menyampaikan satu tema yang semoga menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat, yaitu tentang tafsir ringkas dari surat Al-Fatihah. Tafsir ringkas dari surat Al-Fatihah. Baik Ibu jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengawali kajian kita yang membawa Al-Qur'an pun bisa dibuka yang tidak enggak apa-apa Bu. Baik, kita mulai Surat Al-Fatihah ini merupakan surat yang pertama dalam Al-Qur'anul Karim Al-Qur'an memiliki 114 surat Surat yang pertama surat Al-Fatihah, surat terakhir surat An-Nas Surat An-Nas. Baik. Surat Al-Fatihah ini memiliki banyak nama Ibu. Memiliki banyak nama. Yang pertama adalah Al-Fatihah. Nama yang pertama adalah nama Al-Fatihah. Bukan Al-Fatihah tapi Al-Fatihah. Tak kasroh ti Bu bukan Fatihah. Apalagi Al-Fatihah. Jawa banget Bu nggih. Al-Fatihah Bu nggih. Nggih, nek T salah Bu, Al-Fatihah. Nggih, hak Bu. Mana dalil nggih? Dalilnya ada di hadis Bu nggih, hadis Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah, tidak ada sholat, tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak membaca Fatihatul Kitab. Di sini Nabi nyebut surat Al-Fatihah dengan Fatihah, bi Fatihatil Kitab. Jadi nama surat Al-Fatihah disebut Al-Fatihah, dalilnya di hadis riwayat Bukhari Muslim Secara umum nama surat di Al-Qur'an itu biasanya diambil dari salah satu kata yang ada di dalam surat itu. Misalkan surat An-Nas, di situ ada kata-kata An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Seperti di surat Al-Humazah, pasti ada kata Al-Humazah, wailul likulli humazah, Seperti surat Ar-Rahman ada kata Ar-Rahman, Al-Waqiah ada kata Al-Waqiah, surat Al-Imran ada Imran, surat Al-Baqarah ada kata Al-Baqarah Bu. Tetapi Bu, untuk surat Al-Fatihah ini tidak ada kata Fatihah di surat Al-Fatihah. Untuk surat Al-Fatihah ini tidak ada kata-kata Al-Fatihah di surat Al-Fatihah. Kenapa Pak Ibu? Karena dinamakan Al-Fatihah karena surat ini merupakan surat pertama. Bu, surat pertama dalam mushaf Utsmani. Al-Fatihah artinya kan pembukaan. Dinamakan surat Al-Fatihah karena dia termasuk surat pertama dalam mushaf Utsmani, Bu. Dalam mushaf Utsmani dinamakan mushaf Utsmani karena mushaf yang kita miliki ini Ibu-ibu itu ditulis di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua Bu, nama lain surat Al-Fatihah adalah As-Shalah. As-Shalah Ibu-ibu, salat. Nama lain surat Al-Fatihah adalah salat. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
riwayat dari Allah, berarti hadis kudusi nggih Bu. Kata Allah Subhanahu wa taala, qasamtus sholata baini wa baina ibadi nisfaini. Aku membagi sholat antara diriku dan hambaku, kata Allah, menjadi dua bagian, ibu-ibu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menamakan surat Al-Fatihah dengan apa, Bu? Dengan sholat. Dengan sholat. Yang ketiga, ibu-ibu, nama lain surat Al-Fatihah adalah Ummul Kitab. Ummul Kitab, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi Ummul Quran wa Ummul Kitab was-sab'i al-mathani. Surat Alhamdulillah adalah Ummul Quran atau Ummul Kitab dan Sab'ul Mathani. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan surat Al-Fatihah dengan Ummul Kitab, induknya kitab, atau Ummul Quran, sama Ummul Kitab atau Ummul Quran. Yang keempat, ibu-ibu, surat Al-Fatihah dinamakan dengan nama surat Ruqyah. Surat Ruqyah, yaitu berdasarkan hadis Bukhari Muslim, ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika beliau meruqyah orang kafir yang tersengat kalajengking atau ular, ibu-ibu. Jadi Bu, meruqyah orang kafir itu boleh. Dan dengan punya tetangga orang kafir, pendeta Nasrani sakit 5 tahun, dengan ruqyah itu boleh. Itu pernah dilakukan sahabat. Nah, apa kata Nabi? Nabi mengomentari, wa ma adraka annaha ruqyah. Dari mana kamu tahu kalau Al-Fatihah itu bisa untuk ruqyah? Jadi Nabi di sini menamakan surat Al-Fatihah dengan ruqyah. Makanya salah satu ayat yang paling mujarab untuk meruqyah itu adalah surat Al-Fatihah. Makanya Bu, memang hukum asal seluruh isi Al-Quran itu bisa untuk meruqyah, tetapi kalau Al-Fatihah ini mungkin punya kekhususan, Bu. Jadi kalau ada orang yang sedang sakit, ibu-ibu, jenengan bisa meruqyah sendiri, tidak perlu mengundang ustadz atau kiai, karena ruqyah itu bukan profesi khusus, selama dia muslim bisa membaca Al-Quran dengan benar, dengan baik, maka dia bisa meruqyah untuk dirinya atau untuk orang lain, ibu. Baik, kemudian yang ke 5, ibu, As-Sab'ul Mathani. Nama lain Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani. Ini ada di Al-Quran, Bu, di surat Al-Hijr ayat 87, bisa dicek nanti. Surat Al-Hijr ayat 87. Allah berfirman, walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Sungguh aku Allah telah memberi Al-Hijr ayat 87. Sungguh aku Allah telah memberi kamu, wahai Muhammad, 7 ayat yang diulang-ulang, ibu-ibu, yaitu surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah ini diulang-ulang ketika sholat dalam rokaatnya. As-Sab'ul Mathani, Bu. Pakai sa. As-Sab'ul Mathani. Yang mathani, Bu. Berikutnya, Bu, Asy-Syifa, obat penawar. Obat penawar, ibu-ibu. Nama lain Al-Fatihah adalah Asy-Syifa, obat penawar.
Ini ucapan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu, Fatihatul Kitabi syifaun min kulli summin. Surat Al-Fatihah itu penawar dari segala racun, Bu. Dan yang lain, Bu, sebenarnya di sini Bu ada sekitar, Bu, 30 nama loh, nggih. Enggak usah nek semua nanti waktunya habis, nggih. Ada sekitar 30 nama, Ibu-ibu. Ada Asasul Quran, ada Waqiyah, Kafiyah, Alhamdu, Al-Kunz, An-Nur, banyak, nggih. Sedikit Mas, sebagian saja itu diantara nama-nama lain dari surat Al-Fatihah. Dan gini, Bu, nggih, biasanya gini, Bu, sesuatu kalau dia punya banyak nama itu biasanya sesuatu niku mulia. Tak ulang, nggih, sesuatu yang biasanya kalau dia punya banyak nama itu biasanya sesuatu niku mulia, Bu. Contoh seperti Allah. Allah kan punya banyak nama, ngibatan, Bu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jabbar, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, banyak. Ar-Razzaq, Al-Napa? As-Salam, Al-Qudus, banyak, Bu, banyak. Maka Allah adalah zat yang paling mulia. Yang kedua seperti Nabi kita Muhammad juga punya banyak nama, loh. Nabi kita Muhammad punya banyak nama, Bu, seperti Muhammad, Ahmad, Al-Hasir, Al-Aqib. Kemudian juga seperti banyak pokoknya, nggih. Jadi Nabi kita Muhammad punya banyak nama. Makanya beliau termasuk manusia yang paling mulia, Bu. Nah, termasuk niki surat Al-Fatihah ini punya banyak nama, Ibu-ibu. Tapi selama ini kan yang kita kenal hanya satu, Bu, surat Al-Fatihah. Padahal dia punya banyak nama. Baik, sebelum kita masuk, Ibu, sedikit ini, Bu, 3 saja, nggih. Keutamaan surat Al-Fatihah, Ibu-ibu. Fadilah surat Al-Fatihah. Yang pertama, Ibu-ibu, surat Al-Fatihah termasuk rukun salat, nggih, rukun salat, Ibu-ibu. Jadi sholat niku punya rukun, punya wajib, punya sunnah. Ada rukun sholat, ada wajib sholat, ada sunnah-sunnah sholat, Ibu-ibu. Dan ini kita perlu tahu mana rukun, mana wajib, mana sunnah, Ibu-ibu. Rukuk niku rukun apa wajib apa sunnah, Ibu-ibu? Aktivitas rukuk, kegiatan rukuk nih lho, rukuk. Dalam rukuk niku rukun apa wajib apa sunnah salat? Dalam rukuk ini rukuk. Jadi unsur salat kan ada yang rukun salat, ada wajib salat, ada sunnah salat. Lah, rukuk niku menurut jenengan niku rukun, wajib apa sunnah, Bu? Dalam rukun, nggih, leres nggih, rukun salat. Nah, membaca bacaan rukuk. Membaca bacaan rukuk. Nek rukuknya rukun, tapi nek membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi niku rukun, wajib apa sunnah? Sunnah. Sunnah berarti nek jenengan rukuk meneng sah mboten? Nggih, Bu. Memang di sini ulama berbeda pendapat, nggih. Menurut mazhab Syafi'i niku sunnah. Jadi ada orang sholat rukuk meneng. Itidal yo meneng. Sujud yo meneng. Duduk di antara sujud meneng. Rukuk meneh yo meneng. Ngaten iki sah. Menurut mazhab Syafi'i, karena dianggap sebagai sunnah. Meninggalkan sunnah kan tidak membatalkan sholat, toh jelas sih. Tetapi dalam mazhab Hambali ini wajib, Ibu-ibu. Jadi kalau ada orang sholat kok pas ruko kok meneng, pas sujud kok meneng, iktidal kok meneng malah mingkem, lah ngaten iki terancam sholatnya batal. Karena dia meninggalkan wajib sholat dengan sengaja, Bu. Maka untuk hati-hati nggih ketika kita sholat membaca, Ibu-ibu. Tahiyat awal niku menurut jenengan rukun, wajib apa sunnah? Tahiyat awal, tasyahud awal, Ibu-ibu. Jadi namanya boleh tasyahud, juga boleh tahiyat, nggih. Boleh disebut tahiyat,
boleh disebut tasyahud. Dinamakan tahiyat karena di situ ada kata-kata at-tahiyat. Jelas sih? Dinamakan tasyahud karena di situ ada persaksian, ada dua kalimat syahadat gitu. Nah, tasyahud awal niku rukun, wajib apa sunah salat? Dalam Bu? Wajib gitu nggih, wajib Bu. Ya wajib. Sekarang nek tahiyat akhir dalam rukun Bu. Nah, jadi tasyahud awal niku wajib salat, nek tahiyat akhir rukun salat. Beda Bu nggih? Beda Bu. Mengucapkan salam ketika selesai salat niku rukun, wajib apa sunah Bu? Mengucapkan salam. Pakainya perasaan nggih. Nggih. Misale ada orang ta Bu? Ada orang sholat toh, selesai sholat dene assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Ngaten niku sah mboten? Dia enggak noleh dia enggak noleh tapi membaca salam. Sah mboten Bu? Dalam? Jawabannya Bu, sah Bu. Nggih, karena noleh itu sunnah. Lah membaca salam itu rukun Bu. Sekarang ada orang sholat atau gini. Sah mboten? Jadi dia ini noleh tapi enggak salam. Sah mboten Bu? Tidak sah. Berarti dia mengerjakan sunnah, meninggalkan rukun. Jadi enggak sah. Jelas sih? Misalnya mana Bu, ada orang sholat nggih. Nggih, si A mau sholat. Sah mboten? Si A sholat toh. Sah enggak Bu? Kenapa enggak sah? Kalau ini si A nggih. Ini si A. Sekarang si B. Allahu Akbar. Misalkan Bu, mana yang sah, mana yang tidak sah Bu? Nggih Bu, mengangkat tangan itu sunnah. Lah yang ucapan Allahu Akbar itu rukun Bu. Nggih, jadi orang mau sholat atau Allahu Akbar sah sholatnya karena dia melakukan rukun, meninggalkan sunnah. Tapi nek gini gak sah. Nah, ini gak sah. Berarti dia melakukan sunnah, meninggalkan rukun, Bu, rukun nggih. Jadi ucapan takbir itu rukun Bu. Ucapan takbir pertama nggih, takbiratul ihram niku rukun. Harus. Macam itu rukun Bu nggih. Lah membaca Al-Fatihah itu termasuk rukun Bu. Bukan wajib Bu nggih, bukan wajib lho Bu, rukun Bu, rukun. Kita kan kenal nggih rukun iman, rukun Islam, rukun wudu. Nggih mboten Bu? Nah, jadi membaca Al-Fatihah ketika sholat itu rukun sholat. Rukun itu ngeten Bu nggih, rukun itu lebih tinggi kedudukannya daripada wajib. Meninggalkan rukun sengaja atau tidak sengaja sholatnya terancam batal. Tahu ulang Ibu, meninggalkan rukun sengaja bukan terancam malah batal balangan. Meninggalkan rukun sengaja tidak sengaja sholatnya bisa batal. Nggih, sholatnya bisa batal Bu. Tapi nek meninggalkan wajib, nek sengaja batal, nek tidak sengaja tidak batal. Jelas sih? Meninggalkan wajib, nek sengaja batal, nek enggak sengaja atau lupa tidak batal. Tapi nek meninggalkan rukun, sengaja enggak sengaja lali tetap bisa terancam batal. Tapi ngeten Bu, ingat Bu, tidak otomatis batal nggih Bu. Bisa batal. Ingat nggih, beda lho nggih. Jadi ngeten. Meninggalkan rukun
atau wajib sholat ibu-ibu itu tidak otomatis batal, tapi bisa batal. Bahasane beda nggih. Nggih, soalnya kudune ngono. Tak ulang nggih Bu nggih. Nggih. Salat meninggalkan rukun atau wajib, jelas ya? Itu salatnya bisa batal. Bisa batal, tapi tidak otomatis batal. Jadi misalnya contoh misalnya Bu. Si A. Nggih, si A salat zuhur. Jelas ya, salat zuhur Bu. Di rakaat pertama ketika ruku toh langsung sujud. Berarti kan dia tidak iktidal Bu nggih. Iktidal kan rukun toh. Jelas ya? Di si fulan sholat zuhur di rakaat pertama ketika dia ruku langsung sujud. Apa ono Pak? Ya mbuh contoh. Contoh Bu nggih namanya pengajian Bu nggih. Lupa kok Bu, nggih toh lupa nggih toh. Ruku langsung sujud. Berarti kan dia tidak iktidal. Iktidal niku rukun salat. Jelas ya? Berarti kan dia meninggalkan rukun. Dia sujud, lalu duduk di antara sujud, lalu berdiri di rakaat kedua. Rakaat kedua normal baik. Normal nggih, rakaat kedua normal, rakaat ketiga normal, rakaat keempat normal. Menjelang salam kelingan. Ya Allah. Nggih misalnya niki aku tadi rakaat pertama lali orang iktidal. Maka satu, salatnya tidak batal. Ya nggih. Jadi tidak otomatis salatnya batal Bu enggak. Enggak batal enggak. Jelas Bu nggih? Nggih, tapi nggih betul. Tapi betul. Salatnya tidak batal enggak. Tapi Bu rakaat 2 3, 4 enggak dianggap. Jelas sih? Jadi rakaat 2, 3, 4 enggak dianggap. Maka orang seperti ini dia kembali ke posisi rukuk yang pertama tadi. Jelas sih? Ngoten berarti nanti dia rukuk yang pertama tadi rakaat pertama, iktidal, sujud, nanti rakaat kedua lagi mengulang rakaat 2, rakaat 3, rakaat 4. Jelas sih? Nggih, ngoten. Lah nanti dia diharuskan sujud sahwi. Ngoten Bu. Kenapa dia meninggalkan rukun? Sujud sahwinya setelah mengingat belum salam atau setelah salam? Nggih, ngeten Bu nggih. Sujud sahwi itu memang ada khilaf Bu nggih di antara para ulama Bu nggih. Yang jelas Bu, sujud sahwi sebelum salam boleh, setelah salam juga boleh. Ngeten. Nah, sekarang yang kedua Bu kasus meninggalkan wajib sholat. Si fulan dia sholat zuhur. Di rakaat kedua lali tidak tasahud awal. Gitu kan berarti meninggalkan wajib Bu nggih. Misalnya di rakaat kedua sholat zuhur dia tidak tasahud awal. Rakaat ketiga normal, rakaat keempat normal. Menjelang salam kelingan. Ya Allah, aku tadi rakaat kedua belum tasahud awal, nggih. Maka satu, sholatnya tidak batal karena lupa. Jelas nggih? Yang kedua, yang kedua dia tidak usah kembali seperti yang pertama tadi enggak. Sholatnya lanjut. Hanya saja dia wajib sujud sahwi. Berarti Bu meninggalkan rukun itu lebih berbahaya daripada meninggalkan wajib. Nggih, yang pertama tadi berarti ngulang lagi dia. Tapi ingat nggih Bu, ngulangnya bukan dari awal toh. Enggak nggih toh, enggak dari takbir pertama enggak toh Bu. Enggak. Ngulangnya ya dari posisi ketika dia keliru tadi, ketika rukuk tadi. Berarti berdiri lagi Ustaz. Nggih toh. Berdiri lagi. Tidak tadi kan tak rukuk ya. Nggih. Terus sahurnya setelah ayat akhir. Nggih. Terus sebelum salam dia bangun berdiri lagi. Nah, berarti dia langsung mengambil posisi rukuk Bu. Tadi kan salahnya kan di titik rukuk toh Bu. Rukuk harusnya kan rukuk iktidal. Lah, dene rukuk malah
sujud, maka dia kembali ke posisi ruku. Rukuk yang kedua. Yang pertama toh. Nggih, ruku yang pertama, leres. Nggih. Nggih pun berarti dia suruh itidal normal. Ini dianggap rakaat pertama niki. Berarti langsung 2-3 lagi. Nggih. Berarti berapa rakaat itu? Berarti nambah. Jadi piro Bu? Yo 7 Bu nggih. Nambah 3. Nggih. Tahu ini Ustaz. Dalam Tahu ini kalau suratnya baca ada berapa rakaat? Berarti tambah 3 lagi. nggih nambah. Jadi rakaat 2, 3, 4 itu enggak dianggap. Mengulang lagi. Tapi kan nggih mengulangnya bukan dari awal nol loh. Mengulangnya dari titik salah tadi, ruku tadi. Kenapa? Karena sholatnya tidak batal. Kenapa? Karena lupa Bu. Lupa itu dimaafkan. Nggih, normal. Kayak biasa. Madan Bu. Terus gunanya sujud sahwi itu apa? Bukannya untuk menyempurnakan? Betul, Bu nggih. Sujud sahwi niku Bu, dia digunanya untuk ini Bu nggih, untuk menyempurnakan nggih. Untuk menyempurnakan Bu. Tadi kan beliau kan melakukan penambahan toh Bu nggih. Penambahan toh. Kudu ini kan 4 toh. Lah ini kan tambah 3 toh. Lah, ini kan berarti kan enggak sempurna Bu. Sholat zuhur itu sempurnanya berapa? 4 toh, dekne 7 toh. Lah, apakah sempurna? Ya enggak, maka sujud sahwi. Ngoten Bu. Jelas sih? Sempurnanya ya 4, jadi malah 7. Kakean toh, kan enggak sempurna. Ben sempurna sujud sahwi. Nah, yang kedua tadi tidak sempurna, kenapa? Karena tidak tasahud awal. Lah ben sempurna sujud sahwi. Jadi sempurna. Kalau nggak ditambahin langsung sujud sahwi gimana? Yang mana untuk yang rukun? Nggak boleh, nggak sah Bu. Nggak sah, nggak sah. Ngoten nggih Bu. Selama ini kita hanya susah biasa kan. Nggak sah Bu. Nggih Bu, ini Bu. Disinilah pentingnya kita tahu bisa memilih mana rukun, mana wajib, mana sunnah. Nah, tadi Bu nggih. Nah, ngoten. Sujud sahwi Bu nggih. Sujud sahwi itu wajib kalau meninggalkan rukun atau wajib. Yang kedua, dia bisa sunnah ketika meninggalkan perkara sunnah yang rutin. Jenengan begitu ini Bu, saudara-saudara kita di NU yang mereka meyakini kunut subuh niku masa wajib? Setahu saya sunnah Bu nggih. Sunnah nggih. Enggak sampai wajib lah. Nggih, makanya saudara-saudara kita NU yang mereka meyakini doa kunut subuh niku sunnah. Itu kan rutin, tapi kan rutin toh. Lah, suatu hari kok lali. Nah, maka mereka sujud sahwi. Berarti Bu, sujud sahwi niku bisa dikerjakan 3 kondisi. 1, meninggalkan wajib, ini wajib. Meninggalkan rukun, ini wajib. Yang kedua, meninggalkan wajib, ini wajib. Yang ketiga, meninggalkan sunnah yang rutin, tapi ini sunnah. Jelas sih? Wajib, sunnah. Dalam Bu? Betul, sunnah yang dikerjakan rutin. Misalnya ngeten Bu nggih, misalnya jenengan ketika sholat isya di rakaat 1 2 rutin membaca surat pendek mboten? Al-Fatihah terus surat pendek toh. Lah suatu hari jenengan sholat isya di rakaat kedua setelah Al-Fatihah langsung ruku. Lali tidak membaca surat pendek toh. Berarti kan jenengan meninggalkan sunnah. Ini kan rutin toh. Lah nanti jenengan dianjurkan, disunahkan, bukan wajib loh, dianjurkan untuk sujud sahwi ben sempurna tadi. Tapi ini sunnah. Enggak apa-apa, sunnah kok.
Ngoten Bu. Wallahu a'lam Bu. Satu kali atau dua kali? Dalam Sujud sahwi. 2 kali nggih Bu, 2 kali. Itu selama sujud bacaan sujud atau jas sujud saja? Nggih. Ngeten Bu nggih. Sujud sahwi niku sujud yang dia nempel dengan sholat. Turunan dari sholat. Tidak ada sujud sahwi kalau tidak ada sholat nih mboten. Beda sama sujud syukur, sujud tilawah toh. Maka karena sujud sahwi niku nempel dengan sholat, maka bacaannya ikut bacaan sholat. Jelas ya, ikut bacaan sholat. Sama Bu, subhana rabbiyal. Pripun? Nggih, tidak ada bacaan khusus. Bacaannya sama dengan bacaan sholat, ibu-ibu. Terus kan habis sujud duduk, nah duduknya itu baca juga atau enggak ada bacaan Pak Ustaz? Nggih, tetap baca Bu. Tetap baca. Nggih, baca. Jadi sujud baca, duduk di antara dua. Itu ya Pak Ustaz ya. Pripun? Yang sujud sahwi kan sujud satu itu baca apa doa sujud. Nggih. Nggih. Terus kan bangkit. Duduk, nggih. Itu diam atau baca? Baca, nggih baca. Nggih, baca Bu. Nggih. Jadi gini Bu, gini saya Bu, dalam gerakan-gerakan sholat itu tidak ada yang kosong dari zikir. Ini mboten Bu. Saya contoh. Orang mau ruku, kosongan apa baca zikir Bu? Baca zikir. Takbir intikal toh Allahu Akbar. Baca lagi. Mau bangkit, sami Allahu liman hamidah. Baca lagi. Mau sujud, baca lagi. Jadi nggak ada yang kosong dari zikir. Makanya gini Bu nggih, dalam sebagian mazhab Syafi'i Bu nggih, itu sebagian imam NU Bu nggih, itu nek mereka mau pindah gerakan, itu terkadang takbirnya panjang. Misalnya contoh Bu, dari itidal mau sujud atau dari sujud 2 mau ke rokaat berikutnya. Kadang kan takbirnya panjang toh. Allahu Akbar. Gimana Bu? Nah, itu namanya tamdid. Nah, ya tamdid. Tamdid itu apa Ibu? Ojo nganti kosong dari zikir. Jadi mulai angkat jidat, paham nggih? Itu dia sudah membaca takbir, sudah Allah dia, paham nggih? Lah nek imame tuwa kan ya rada suwe to nginangene lah apalagi kolesterol mungkin darah akhirnya Allahu Akbar nggih. Ya, nggih mereka tuh ingin gerakan-gerakannya itu enggak kosong sama zikir. Full. Itu namanya tamdi. Cuman kalau karena memberikan usaha yang jamaahnya itu biar paham hal itu dia memberi tanda bahwa dia harus nggih. Nggih Bu. Pripun? itu tujuannya untuk memberikan tanda bahwa sama jamaahnya. Oh, nggih. Jadi boleh yang kita memanjakan Allah. Nggih, ada 2 pendapat Bu nggih. Ada yang tamdid nggih, tapi ini teman-teman kita biasanya kan pendek nggih. Allahu Akbar nggih biasa. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ada 2 pilihan. Ada 2 pilihan. Nggih, baik Bu. Bahas sholat memang nanti banyak pertanyaan nggih. Malah Al-Fatihahnya durung kesentuh niki Bu nggih. Jadi Bu, Al-Fatihah termasuk rukun sholat Bu nggih, rukun sholat Bu nggih. Baik Bu. Karena Al-Fatihah niki termasuk rukun sholat ibu-ibu nggih Bu, maka wajib dihafal Bu nggih. Jadi ngeten Bu, setahu saya Bu nggih, satu-satunya surat di Al-Qur'an yang wajib dihafal itu surat Al-Fatihah. Apakah kita wajib hafal surat Yasin? Enggak. Apakah kita wajib hafal surat Al-Baqarah? Mboten. Apakah kita wajib hafal surat Al-Falaq An-Nas? Enggak. Tapi kalau hafal surat Al-Fatihah ini mungkin bisa sampai derajat wajib Bu. Karena dia dipakai untuk sholat ibu-ibu. Baik Bu, jamaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Bu. Dan ini Bu nun sewu,
karena ini termasuk rukun sholat Bu nggih, maka Bu ketika kita membaca Al-Fatihah harus benar. Ini penting nggih, harus benar Bu. Benar itu nggih maksudnya makhrajnya oke. Ngoten Bu. Makhrajnya oke, sifat hurufnya juga oke. Ya ora kudu kok apik kaya Syekh Sudes nggih mboten. Yang penting Bu nggih, yang penting ketika kita membaca Al-Fatihah niku tidak ada kesalahan jali Bu. Salah jali niku salah yang bisa merubah makna. Kalau kesalahan sampai kesalahan jali yang merubah arti makna, ini bisa membatalkan sholat. Misalnya ngam tangalaihim, lah, dan ini ngam tangalaihim. Karena itu salah orang do itu kan padahal kan do itu kan banyak belum tahu orang nggak bisa itu. Ngeten Bu. Membaca Al-Qur'an salah itu tidak otomatis dosa. Nggih, membaca Al-Qur'an kok pelegak-pelegu, bunyi grotal-gretul itu tidak salah, panjang jadi pendek jadi panjang Bu nggih. Ini tidak otomatis dosa. Dosa niku nek sengaja. Ngoten. Jadi misalnya nggih ada orang, Pak, aku arep iki maca Quran pek ning ra iso Pak, grotal, gratul nggih maca za malah ya nggih. Iza yulyilatil ardu yilyala misale Bu nggih. Kok ngomong za ni wangele ra kaya mbah Bu nggih. Ngoten ndak apa-apa Bu. Enggak masalah. Kenapa? Jenengan kan enggak sengaja. Isane ngono kok. Lah piye meneh Bu? Jelas Bu nggih. Jadi enggak apa-apa Bu. Jadi jangan takut untuk membaca Quran meskipun grotal-gratul. Karena ada pemahaman nek salah malah dosa. Iya, nek sengaja. Lah mampuku ngono kok Mas. Jelas Bu nggih. Idzayul mboten kok lah piye meneh. Ngoten Bu. Jadi jangan malu, jangan apa ya Bu nggih, jangan istilahnya apa Bu nggih, takut salah membaca Quran semampunya ibu-ibu nggih. Karena hari ini masih banyak nggih saudara-saudara kita Bu yang belum pernah menghatamkan Quran blas ki ono Ibu. Umurnya pun 60, 50, 70 selama hidup belum pernah membaca Quran dari awal sampai akhir. Enten mboten? Enten tiange rawuh. Nek rawuh tak kenalan kula Bu. Diajari aja. Nggih takon nyuting mungkin. Ustaz, kembali lagi tadi kan Al-Fatihah itu kan rukun. Nggih. Kalau bahasaannya itu harus benar. Nggih. Tapi kan tadi malah dari sama ngalim itu kategorinya gimana ya? Kalau bang itu dialognya salah. Nggih Bu. Ngeten Bu nggih nun sewu Bu. Kalau ada orang Bu nggih membaca Al-Fatihahnya itu sampai derajat elahkan jali Bu nggih, maka jangan dijadikan imam. Ngoten Bu. Jadi kalau dia kelira-keliru nggih ngam tangalim kok salat dhewe enggak apa-apa, salatnya sah. Kenapa? Mamune gitu, fattaqullaha mastata'tum, enggak apa-apa. Jelas ya, jadi dia ngam tangalaihim ndak masalah. Nek ojo dadi imam. Jadi kalau dia sholat sendiri sah Bu. Bu, jangankan ngam tangalaihim Bu nggih. Si fulan dia masuk Islam jam 4 sore. Apakah misalnya dia Kristen masuk Islam jam 4 sore, apakah dia harus sholat asar? Nggih. Jam 4 sore masuk Islam seperti ini ya, masuk Islam. Apakah setelah dia bersyahadat harus sholat? Iya. Lah terus piye Pak ora hafal Al-Fatihah, ora hafal ya semampunya. Ngoten Bu. Isane mek subhanallah ndak apa-apa. Nggih. Lah mualaf kok Bu. Mungkin nek rukun nggih subhanallah ngoten. Lah sambil belajar. Enggak apa-apa. Boleh Bu. Sing penting jangan jadi imam. Ngoten. Nggih. Terkadang mungkin ada orang mungkin kadang-kadang membaca Al-Fatihah ini terkadang ada yang hilang mungkin, misalnya kayak Ar-Rahmanir Rahim malah Ar-Rahmanir Rahim misalnya mungkin. Lah ngeten iki nek dadi imam yo aja
sadar dhewe sampean. Ngoten. Nek salat dhewe enggak apa-apa. Allah mani wahi. Misale nggih, Bu. Mantap nggih. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar innahu kana tawwaba. Kurang aja. Ngoten, Bu. Baik Bu, jamaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah nggih. Baik Bu, sekarang kita wah malah nggak rampung nanti Bu ini. Fadilahnya baru satu loh, Tah. Nggih. Mohon nggih. Yang kedua Bu nggih. Yang kedua Bu. Surat Al-Fatihah termasuk surat yang paling agung. Surat Al-Fatihah termasuk surat yang paling agung, Ibu-ibu. Kalau ayat yang paling agung ayat kursi, Bu. Ayat kursi, Bu. Tapi kalau surat yang paling mulia itu surat Al-Fatihah. Mana dalil Pak? Hadis dari Abu Sa'id Rafi bin Al-Mu'alla. Nabi SAW bersabda, Ibu, ala u'allimuka a'zuma suratin fil Qur'an. Ibu-ibu, apakah kamu mau aku ajari surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an? Ya, kata beliau, nggih ya Rasul, ngoten mawon, Bu. Dan ternyata Nabi SAW, ibu-ibu, mengajari surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Bu. Kemudian begini, ayat termulia, ayat kursi, Bu. Malaikat termulia, malaikat Jibril. Manusia termulia, Nabi kita Muhammad. Hari termulia, hari Jumat. Bulan termulia, bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu bulan yang paling mulia. Yang ketiga ibu-ibu, yang ketiga Bu, di antara keistimewaan surat Al-Fatihah, ibu-ibu, di situ ada doa terbaik, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Kenapa Pak ini doa terbaik? Karena meminta hidayah, ibu-ibu. Jadi doa yang paling baik itu adalah meminta hidayah, ibu-ibu. Karena puncak kebaikan adalah apa, Bu? Puncak kebaikan adalah hidayah, ibu-ibu. Puncak kebaikan di dunia niku hidayah. Sedangkan puncak kebaikan di akhirat adalah masuk surga. Baik Bu, sebelum kita sampaikan di sini Bu nggih, membaca Al-Qur'an itu ada beberapa niat Bu nggih. Tak sampaikan di sini Bu. Dalam nggih, yang lain nggak usah nggih Bu, nanti nggak rampung nggih, sebagian mawon nggih. Nggih, 3 mawon nggih Bu. Tujuan membaca Al-Qur'an itu ada beberapa Bu nggih. Jenengan nek membaca Al-Qur'an itu tujuannya apa Bu? Jenengan membaca Qur'an. Tujuan, maksud, niat membaca Qur'an Bu nggih. Yang pertama Bu, niatnya untuk tilawah. Niatnya untuk tilawah Bu nggih. Nah, kalau niatnya untuk tilawah Bu nggih, tilawah itu nggih membaca nggih, warattilil Qur'ana tartila Bu nggih, tilawah. Tilawah itu nggih cara Jawane deres lah, baca untuk ibadah, ngoten Bu nggih. Nggih, darus Bu nggih, darus nggih. Nek istilah kita mungkin darus Bu nggih. Lah, kalau niatnya itu untuk tilawah ibu-ibu, maka membacanya harus dengan ilmu tajwid. Dengan ilmu tajwid, mana guna, ikhfa, nggih, mana mad jaiz, mad wajib, mad tabi'i, mana iklab nggih. Ngoten Bu. Dengan ilmu tajwid ibu-ibu. Kemudian Bu, kalau dia junub
tidak boleh nggih. Junub itu tidak boleh membaca Quran kalau niatnya tilawah. Junub nggih, junub tidak boleh, Bu. Tapi kalau berhadas besar, di sini ulama berbeda pendapat nggih, Bu. Berhadas besar itu nggih haid atau nifas. Wanita haid, wanita nifas apakah boleh membaca Quran? Ulama berbeda pendapat. Tapi kalau junub tidak boleh. Maka junub tidak sama dengan berhadas besar, nggih. Kemudian ibu-ibu karena niatnya tilawah, Bu nggih, maka Bu di awal surat, Ibu, kalau di awal surat ibu-ibu diperintah untuk membaca ta'awud dan basmalah. Kalau dari awal nanti kita akan membaca Al-Fatihah atau dari awal toh itu nanti dianjurkan untuk membaca ta'awud dan basmalah. Misalnya ada orang ingin membaca surat Al-Baqarah nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus alif lam mim. Ngoten. Karena niate tilawah. Jelas sih dari awal surat. Berarti diawali dengan ta'awud dan basmalah. Yang kedua, Bu, niatnya ruqyah. Ada orang baca Quran niatnya ruqyah, ibu-ibu. Niat untuk ruqyah ini, ibu-ibu, maka statusnya sama dengan untuk tilawah tadi. Berarti harus dengan tajwid. Kemudian, Bu, kalau dari awal ya ta'awud dan basmalah. Terus, Bu, kalau junub tidak boleh. Kemudian, Ibu. Sama dengan ya? Nggih, sama mirip persis dengan yang pertama. Lah, bedanya antara membaca Quran untuk tilawah sama ruqyah itu di niat. Dan sama-sama si A membaca Al-Baqarah, si B membaca Al-Baqarah. Tapi si A niate tilawah tok, si B niate ruqyah. Nah, berarti bedanya di niat. Lah, Bu. Yang ketiga, Ibu, niat membaca Quran niatnya untuk zikir. Niatnya untuk zikir, Ibu-ibu. Maka kalau niatnya untuk zikir seperti ini, Ibu-ibu, tidak harus dengan tajwid. Tidak harus dengan tajwid. Dan kemudian ibu-ibu, orang yang junub, orang yang berhadas besar juga boleh. Dan boleh membaca. Karena niatnya zikir, ibu-ibu. Panjenengan, Bu, mau tidur membaca ayat kursi. Ayat kursi kan bagian dari Al-Qur'an, Bu nggih. Jenengan yang membaca ayat kursi ngeten niku pakai tajwid mboten? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mboten to? Karena niate zikir maka enggak harus pakai tajwid. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mboten enggak apa-apa. Sama nanti kalau membaca Al-Ikhlas nggih, qul huwallahu, ora kudu qul huwallahu ahad, enggak harus. Karena niatnya zikir, jadi tidak harus menggunakan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Ngoten, Bu. Nek pakai tajwid nggih, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin, kan guna ta, Bu? Ilahin nas, min kan ikhfa to, min syarril waswasil khan. Nah, itu tajwid. Nah, zikir mboten? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarr. Ngoten niku. Boleh. Nggih, Bu. Dapat pahala zikir. Dapat pahala zikir, Bu. Dapat nggih. Yang keempat, Bu, niat membaca Quran untuk doa. Baca Quran niatnya untuk doa. Sami, ini juga tidak perlu ta'awud, tidak perlu membaca basmalah.
Terus tidak harus dengan ilmu tajwid ibu-ibu ngoten. Bu jenengan nek donga Bu nggih donga Bu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa ngoten mboten. Mboten to. Nek pakai tajwid kan ngoten to. Rabbana atina fid dunya hasanatan kan apa itu gambi guna to. Lah nek doa enggak harus, boleh diputus meskipun tanpa waqaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna. Pokoknya kalau doa dari Al-Qur'an tidak harus dengan ilmu tajwid. Malah lucu mangken. Nggih Bu malah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Malah nggih Bu. Yang terakhir Ibu, membaca Quran niatnya untuk berdalil. Untuk berdalil Bu. Seperti ceramah niki. Si ustadz ngomong bla 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 ceramah ya nanti keluar dalil toh. Surat ini khutbah menasihati orang. Sama niki tidak perlu ta'awud. Nggih, tidak perlu membaca basmalah, termasuk tidak harus dengan tajwid. Enggak harus. Misalnya Ibu jenengan diskusi sama saudara. Mas jenengan kok sekarang enggak sholat? Ya, saya sholat itu katanya celaka. Mana dalilnya? Langsung jenengan. Dia bilang fawailul lil musol. Ini kan berdalil toh Bu. Lah ngeten iki tidak usah ta'awud. Jadi kalau ada ustaz nggih di ceramah berdalil a'udzu dulu ini kurang tepat malah. Karena niate ceramah, niate berdalil Ibu. Ngoten. Misalnya nggih Bu jenengan menasihati saudara jenengan Bu nggih, dia muslim ngoten, tapi misalnya nggih ikut acara Natal. Lah jenengan nasihati, diskusi kalau bla 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 bla, dalile iki lho lakum dinukum. Nah, langsung toh, enggak usah dalile cek ya auzubillah enggak usah. Enggak usah ta'awud, enggak usah basmalah. Dan enggak usah pakai tajwid lakum dinukum waliyadin, enggak harus. Langsung Bu, dalil lakum dinukum waliyadin. Ngoten Bu. Wallahu a'lam. Lah, karena kita ini mau membaca surat Al-Fatihah Bu nggih, berarti kan diawali dengan ta'awud. Kan dari awal toh nggih tadi nggih. Mungkin niatnya kan untuk tilawah Bu nggih. Niatnya tilawah kan mau dibahas toh. Berarti ta'awud dulu, basmalah dulu. Ngoten Bu. Dan nanti dengan ilmu tajwid nggih. Wallahu a'lam. Baik Bu, sekarang kita mulai Bu. Tadi mukadimah Bu nggih. Nggih. Mukadimah tadi. Nggih kalau nanti enggak selesai tugasnya Mas Adit mungkin. Nggih. Jadi Bu, surat Al-Fatihah Bu nggih, itu terdiri dari berapa ayat Ibu-ibu? Nggih, baik Bu. Ulama sepakat Bu, surat Al-Fatihah itu 7 ayat. Mana dalil tadi? Surat Al-Hijr ayat 87 tadi. Oke, jadi Al-Fatihah itu 7 ayat Ibu, sepakat ulama. Hanya saja, nah tapi Bu, tapi ulama berbeda pendapat tentang basmalah. Basmalah ini masuk Al-Fatihah atau tidak Bu? Menurut mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i basmalah itu termasuk Al-Fatihah. Berarti surat Al-Fatihah ayat pertama berarti basmalah itu. Jelas sih? Lah menurut 3 mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, basmalah tidak termasuk Al-Fatihah. Makanya dalam mazhab Maliki nek salat ora maca basmalah. Langsung dene misalnya contoh nggih Imam salat maghrib Allahu Akbar. Iftitah toh langsung alhamdulillahirabbil alamin tanpa membaca basmalah. Kenapa? Karena basmalah tidak termasuk Al-Fatihah. Kalau di
Nah, niki Maliki Bu. Nah, nek Hambali di Saudi, Hambali itu sama meyakini tidak termasuk Al-Fatihah neng diwaca tapi sir. Ini bismillah. Kita bismillahnya pelan lalu keras. Alhamdulillahirabbil alamin ngoten. Nggih, makanya saudara-saudara kita di Nahdliyin nggih di NU karena mereka mengaku bermadzhab Syafi'i, mereka nek membaca Al-Fatihah ketika sholat banterke. Karena wajib. Nek ora yo enggak sah, Bu. Menurut Syafi'i. Itu kan bagian dari Al-Fatihah kan rukun toh. Lah sih, kalau enggak membaca basmalah nggih enggak sah. Ngoten, Bu. Kok ngono ya, Pak? Nggih, Bu. Ya, biasa nggih. Lah sekarang mungkin ngeten, Bu. Menurut 3 mazhab nggih, basmalah kan tidak termasuk Al-Fatihah nggih. Tapi kan tetap 7 ayat toh. Lah berarti ayat pertama ya alhamdulillahirabbil alamin nggih. Lah nanti Bu, ayat yang ke-7 atau ayat yang ke-6 adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Ini ayat yang ke-6. Nah, ghairil maghdubi ini ayat yang ke-7. Jenengan, nah di sini kan mboten nggih, di sini enggak, Bu, di sini enggak. Nggih. Jenengan nek pengen lihat Al-Qur'an seperti itu, Bu, jenengan pergi ke masjid ini loh. Mana sih? Masjid Sumur Boto. Tambalang nggih. Mboten masjid itu jeneng apa saya lupa nggih. Dekete Pak Marmo. Pokoknya masjid Sumur Boto Bu nggih. Jenengan nek dari mana itu? Patung Kuda. Lah sih, Patung Kuda toh. Lurus arah undi Bu nggih. Nanti ada kelurahan nggih. Apa sekolah itu? Sekolahan nggih, belok kiri. Masjid apa namanya itu nggih? Besar kok masjidnya Kak. Nggih. Nggih ke kiri betul, masjidnya kiri. Perumahan apa itu? Nggih, saya lupa nggih. Di situ saya langsung pernah sendiri langsung lihat sendiri, Bu. Ada Al-Qur'an seperti itu. Cuman takmirnya tidak tidak dibuka tidak ditaruh di luar. Disimpan. Khawatir nanti membuat fitnah. Tapi ada disimpan tapi. Ngoten, Bu. Jelas Bu nggih? Ngoten, Bu. Jadi Bu intinya Bu nggih itu khilaf Bu di antara para ulama Bu nggih jenengan mau membaca bismillah keras monggo, sir monggo Bu. Tidak membaca nggih monggo. Semuanya ada ulamanya nggih Bu. Nggih jadi tidak usah saling mencaci. Dalam dan jenengan meyakini yang mana Bu? Ngoten nggih Bu. Nggih, kalau jenengan meyakini enggak bagian enggak membaca nggih sah-sah saja. Berarti jenengan. Nek saya baca Bu, nggih. Nek kula baca, nggih. Oh. Jangan Bu nggih. Nggih leres nggih. Ikuti dalil Bu nggih. Ngeten Bu, jenengan Bu nggih, jenengan beragama Bu, nek ikuti mazhab nanti kaku malah Bu. Kaku jenengan. Misalnya ngeten Bu nggih, jenengan Bu salat kok ikut Syafi'i murni malah kaku, malah kangelan. Malah kangelan Bu. Beragama itu lemes, enak ikut dalil. Nah itu enak nanti Bu, nyaman jenengan. Jenengan nyaman ikut dalil Bu. Nah ikut saya bermadzhab Syafi'i dari 0 sampai Syafi'i A sampai Z Syafi'i malah kangelan sampean. Tenan niku. Nggih Bu, maka ikuti dalil. Itu nanti luwes Bu enak. Menyesuaikan kondisi. Baik Bu jamaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bu. Dan pendapat yang lebih kuat Bu nggih, sekarang yang lebih kuat Bu nggih, basmalah itu tidak termasuk Al-Fatihah. Ngoten. Pendapat yang lebih kuat basmalah tidak termasuk Al-Fatihah. Tapi tadi tetap ayate 7. Ngoten. Meskipun saya meyakini basmalah tidak termasuk Al-Fatihah, nek saya sholat tetap membaca basmalah. Dan Bu. Nggih Bu, dalilnya ada di sini Bu, tak baca ngaten Bu. Niki.
Tak baca mboten, Bu? Dalilnya ini Bu nggih, dalilnya itu firman Allah nggih, yaitu hadis qudsi Bu. Allah berfirman di sini nggih, qasamtus sholata baini wa baina ibadi nisfaini. Tak baca Bu nggih. Ben jelas Bu. Kata Allah nggih, aku membagi Al-Fatihah itu 2 bagian, nisfaini. Separuh untuk hambaku, tak ulang, separuh untukku kata Allah, separuh untuk hambaku. Jelas Ibu? Kata Allah, surat Al-Fatihah dibagi 2. Sebagian untuk Allah, sebagian untuk hambaku. Nah, di sini di hadis ini dijelaskan. Apa Bu kata Allah? Qalal abdu, ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di sini Allah tidak mengucapkan basmalah. Tapi Allah mengawali langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti ayat pertama surat Al-Fatihah adalah alhamdulillah, bukan basmalah, Bu. Jelas Bu nggih? Nah, ngeten Bu. Ayat 1 tadi kan 7 Bu nggih, 7 nggih. Ayat 1, 2, 3 itu untuk Allah. Jadi ngelihat Bu nggih. Ayat pertama pujian bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim untuk Allah, gitu. Maliki Yaumiddin untuk Allah. Berarti ayat 1, 2, 3 untuk Allah. Ayat 4 ini separuh untuk Allah, separuh untuk hambanya, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini separuh iyyaka na'budu untuk Allah, wa iyyaka nasta'in untuk hambanya. Jelas Bu nggih? Ayat 5, 6, 7 untuk hambanya. Berarti 1, 2, 3 untuk Allah. 4 separuh untuk Allah, separuh untuk hamba. 5, 6, 7 untuk hamba. Pas mboten Bu? Pas. Nek dihitung dari basmalah malah nggak pas soalnya. Nah, malah nggak pas. Maka tadi tak sampaikan lebih kuat basmalah tidak termasuk Al-Fatihah. Ben pas Bu. 1, 2, 3 untuk Allah. 1, 2, 3 pertama nggih. Ayat keempat iyyaka na'budu untuk Allah, wa iyyaka nasta'in untuk hamba, pas paru-paru. Kemudian 5, 6, 7 3 toh untuk hamba. Pas. Ngoten. Wallahu a'lam, Bu. Kemudian Bu nggih, surat Al-Fatihah itu termasuk Bu surat Makkiyah Bu di sini nggih, Bu, surat Makkiyah. Makkiyah itu surat yang dia turun ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah ke Madinah. Surat yang turun ketika Nabi belum hijrah ke Madinah. Ma qabla hijratin Nabi. Surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah namanya surat Makkiyah. Ma ba'da hijratin Nabi, surat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah namanya surat Madaniyah. Nah, ternyata Bu Al-Fatihah ini termasuk surat Makkiyah. Oke, itu surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Baik Bu, kita mulai Bu nggih. Bermulai terus. Mulai terus nggih ya Allah Bu nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bu nggih, tawon Bu terus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas di sini Bu. Bu, ada kalimat basmalah, ada kalimat tasmiyah. Jelas Bu nggih, mirip niki Bu, mirip. Nek basmalah niku lengkap. Bismillahirrahmanirrahim niku basmalah. Nek tasmiyah niku bismillah tok. Nggih toke mboten nderek lho ya. Nggih. Nek basmalah niku bismillahirrahmanirrahim niku basmalah. Nek tasmiyah itu bismillah. Lah ngeten Bu, kita itu terkadang diperintah untuk membaca basmalah, juga terkadang diperintah untuk membaca tasmiyah Bu. Jadi semua itu ono
tempatnya, ada apa ya? Sudah ada aturannya. Kapan basmalah, kapan tasmiyah. Contoh Bu, contoh yang tasmiyah Bu nggih. Seperti doa keluar rumah. Pripun? Doa keluar rumah. Bismillahi. Tok tanpa anu to Bu nggih. Bismillah to nggih. Bismillahi. Itu Bu. Terus tawakkaltu seterusnya. Ini namanya tasmiyah. Yang pertama, yang kedua Bu, ketika menyembelih korban. Nyembelih korban atau nyembelih sapi lah nggih, nyembelih hewan Bu. Sami tasmiyah Bu. Apa kata Nabi? Bismillahi Allahu Akbar. Nah, Nabi tidak mengucapkan lengkap, enggak basmalah, tapi tasmiyah. Yang ketiga Bu, ketika menurunkan mayat ke liang lahat, jenazah dimasukkan ke dalam kubur, membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kemudian Bismillahi tok. Berikutnya ada doa toh, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Nggih, cuman bismillahi. Gitu Bu. Tasmiyah. Lagi Bu, doa apa ini? Naik kendaraan nggih. Bismillahi majreha. Nggih, Bismillahi majreha wa mursaha. Nggih, tasmiyah niki namanya. Lagi niki, doa ketika mau menggaul istri. Bismillahi. Gimana Bu? Gitu, gimana? Bismillahi Allahumma janibna syaiton wa janibi syaiton ma razaqtana. Kemudian ini namanya tasmiyah. Cukup bismillah tok. Termasuk itu ya, menulis surat apa biasa sekarang kan bismillah bisa apa ngeten niki anu Bu nggih, harus dengan tuntunan Bu nggih. Harus dengan dalil nggih. Kalau nulis surat harus dengan dalil nggih. Lah ngeten Bu nggih, ngeten. Kalau tidak ada dalilnya, ngeten nggih Bu, misalnya Bu. Tadi kan ini kan ada hadisnya Bu nggih, keluar rumah, mau menggauli istri, mau masukkan jenazah ke ke liang lahat atau Bu nggih, naik kendaraan, menyembelih toh Bu. Ngeten iki ada dalil nggih Bu, ini tasmiyah. Kalau basmalah ndak boleh. Jelas Bu nggih, berarti merubah nanti. Yang kedua Bu, ketika membaca basmalah ada dalilnya. Seperti tadi mau membaca awal surat, gitu. Nah, basmalah. Nah, kalau tidak ada dalilnya, misalnya contoh Bu nggih, arep menyalakan mobil, gitu. Apakah ana dalile Bu? Tidak ada lah ya. Jenengan arep nyalake kompor misalnya. Jenengan arep apa? Ngepel. Jenengan arep nyapu. Ya. Nek jenengan arep ngepel nyapu, niku bagusnya basmalah apa tasmiyah? Tasmiyah. Jadi kita tadi Bu nggih, nek ana dalile ikut dalil cetha nggih, cetha. Lah nek ora ana dalile Pak, tadi meh nyapu, meh ngepel, meh menyalakan kompor, meh nutup lawang, meh apa ngoten Bu nggih. Lah ngeten niki Bu nggih. Maka Bu, sebenarnya seperti ini itu boleh dua-duanya. Ngoten. Jadi misalnya nggih arep nyetel komputer, bismillah boleh. Pakai basmalah nggih boleh juga. Cuman kalau saya ditanya nggih afdol mana Pak? Nggih. Nggih kalau kita lihat teks bacaannya nggih afdol yang basmalah. Kan lebih lengkap Bu nggih. Ngoten. Ini kalau sama-sama tanpa dalil loh, ngoten. Jadi kalau tanpa dalil dua-duanya boleh. Jenengan arep nyalakan mobil, bismillah. Ceklek. Nah, arep nyapu, bismillah juga boleh. Basmalah insya Allah lebih bagus.
Karena lebih lengkap kalimatnya, di situ ada pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nggih, Baik Bu, kemudian Bu, dereng rampung Bu, niki nembe ayat pertama kok. Banyak ini di aplikasinya pengen tahu. Kan itu sudah melaksanakan takutnya pengen. Pripun? Ya dari awal kan kita lebih Nah, ini kan nggak paham banget. Oh, nggih, nggih. terus gak apa-apa. Nggih, Bu. Baik, Bu, lanjut nggih, bismillahi, Bu, nggih. Baik, Bu. Di sini ada lafadz Allah, Bu, nggih. Lafadz Allah, nggih, Bu. Lafadz dengan di sini nggih diterjemahkan dengan menyebut nama Allah, Bu, nggih. Lafadz Allah ini punya keistimewaan ibu-ibu nggih. Di sini tak sampaikan Bu. Keistimewaan nama Allah. Nama dengan lafadz Allah. Apa enggak usah Bu, enggak usah Bu. Nanti enggak rampung Bu. Nggih, enggak usah, enggak rampung. Nggih, mohon langsung kedua mawon. Nggih, enggak usah. Yang kedua sekarang Bu, belum nggih. Nggih, yang kedua berarti alhamdulillahi belum tadi saya lupa. Nggih. Berarti yang berikutnya Bu, kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Nah, nggih. Tadi kan bismillah nggih Bu, bismillah nggih. Lafadz Allah itu lafadz yang paling agung ibu-ibu. Nggih. Buatan mungkin kan Ramadan Bu. Mesake Mas Adit Bu. Jelas Bu nggih? Ar-Rahmanir Rahim ibu-ibu ini diterjemahkan dengan Zat yang Maha Pengasih dan Zat yang Maha Penyayang Bu nggih. Nggih, baik Bu. Apa sih Bu perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ibu-ibu nggih Bu? Sebenarnya gini Bu nggih, kata ini Bu, dua nama ini itu dari akar kata yang sama yaitu rahimah. Artinya itu mengandung makna rahmat Bu nggih, mengandung makna rahmat Bu. Tapi Bu ada perbedaan Bu nggih antara Ar-Rahman sama Ar-Rahim ibu-ibu. Yang pertama ibu-ibu, perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ibu-ibu. Tapi di sini Bu nggih, ulama berbeda pendapat Bu nggih. Yang pertama Bu, Rahman itu kasih sayang Allah untuk semua makhluk. Rahman Bu nggih itu kasih sayang Allah untuk semua makhluk. Semua makhluk, malaikat, jin, iblis, setan. Nggih, termasuk mungkin ya Korun, orang kafir, Netanyahu, Donald Trump, nggih Bu, Abu Jahal. Nggih, semua dapat nyamuk, cacing, curut, werok. Semua, nggih, semua dapat sifat rahmannya Allah. Semua makhluk tanpa terkecuali. Dan yang di gunung, yang di laut, yang di sawah, yang di kota, di desa, nggih orang Hindu, Buddha, Kejawen, PKI, Sinto, nggih, bandit, garong, bajingan malah, germo, semua dapat pokoknya. Jelas Bu nggih? Itu Rahman Bu. Jadi sifat yang diberikan Allah untuk semua orang, semua makhluk. Nah, kalau Rahim ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Makanya Bu, Rahman ini itu sifat Allah di dunia dan di akhirat. Sedangkan kalau Rahim, sifat Allah hanya di akhirat saja. Nek jenengan membaca Quran Bu nggih, jenengan tidak mendapati Bu ada kata Ghafur digabung sama Rahman. Adanya niku Ghafur digabung sama Rahim. Nah, seperti nggih, wallahu ghafurur rahim. Enggak ada Ghafurur Rahman, enggak ada.
Kenapa Bu? Karena di situ Allah menggunakan ada sifat, ada nama Allah Ghafur, mengampuni. Jelas Bu nggih? Nah, ampunan itu hanya untuk orang-orang mukmin. Ngoten. Makanya orang kafir, orang musyrik, orang munafik itu tidak mungkin mendapatkan ampunan dari Allah di akhirat. Jelas Bu nggih? Ngoten. Seperti juga Bu di surat Al-Ahzab ayat 43 kata Allah wa kana bil mu'minina rahima. Nah, terhadap orang-orang yang beriman Allah itu rahim. Nah, Allah nggak bilang Rahman nggak, tapi rahim. Jadi rahim ini khusus untuk orang-orang beriman. Kalau dia kafir nggak dapat. Jelas Bu nggih? Nek Rahman dapat tadi Netanyahu, Donald Trump, nggih. Orang-orang kafir dapat rahmannya Allah. Tapi kalau rahim nggak dapat. Rahim niku hanya untuk orang-orang yang beriman, ibu-ibu. Ini pendapat ulama, ibu-ibu. Ngoten. Nggih pun Bu, satu mawon Ibu. Yang ayat kedua Bu bin rampung nanti semoga. Yang kedua nggih alhamdulillahirabbil alamin. Di segala puji bagi Allah Rabb semesta alam nggih. Alhamdulillah itu pujian yang disertai dengan cinta dan pengagungan secara mutlak. Itu namanya alhamdulillah. Pujian yang disertai, dibarengi, diiringi dengan cinta dan pengagungan secara mutlak. Artinya Bu, semua pujian itu kembali kepada Allah. Misalnya ngeten Bu, jenengan memuji Imam Syafi'i, cerdas luar biasa, umur 6 tahun, 7 tahun apal Quran. Umur 9 tahun apal kitab Al-Muwatta yang isinya ribuan hadis. Nah, neng ojo lali. Yang memberi kecerdasan kepada Syafi'i sinten? Nah, maka pujilah Allah. Ngeten. Jenengan bukannya membaca Bu kisah Nabi Nuh. Jenengan heran. Luar biasa kesabaran Nabi Nuh. Berdakwah 950 tahun. Hampir 1000 tahun toh. Nah, neng ojo lali. Yang memberi kesabaran Nabi Nuh sinten? Maka pujilah Allah. Nah, ngoten Bu. Jenengan bukannya membaca kehebatan Nabi Sulaiman, yo jenengan heran, nggih Bu nggih, bisa naik angin, bisa bicara dengan binatang, menguasai jin. Neng ojo lali Mas. Yang memberi kehebatan Nabi Sulaiman sinten? Allah, maka pujilah Allah. Jadi ngeten nggih, kalau ada orang yang dia itu layak dipuji, kehebatannya, ketakwaannya, kesolehannya, kesabarannya, kecerdasannya, kekayaannya, pokoknya jos lah. Itu semua yang memberi Allah. Maka yang layak dipuji secara mutlak sebenarnya sinten? Allah. Wah, ayu nih Mas. Gantengnya Mas. Yo, saya ngasih ganteng ayu niku sinten? Allah. Maka pujilah Allah. Ngoten Bu. Itu nek alhamdulillah niku pujian disertai dengan cinta dan pengagungan Bu. Tapi nek al-madhu dibalik Bu nggih, nek alhamdulillah tadi, nek al-madhu niku pujian tanpa disertai cinta dan pengagungan Bu. Ini untuk manusia Bu. Anjingnya Bu luar biasa Bu. Sekali berburu entok sapi misalnya. Nggih Bu. Anjing cimpling toh berburu entok sapi. Nah, jenengan kan memuji anjing toh. Jelas Bu nggih? Tapi apakah ada rasa cinta, ada pengagungan? Enggak. Lah, itu namanya al-madhu. Nah, ngoten. Nek alhamdulillah tadi. Nah ini al-madhu. Nggih, mim dal ha. Pujian tapi tanpa disertai cinta dan pengagungan.
Iblis ki luar top Mas, luar biasa. Lah piye? Nabi Adam, manusia super soleh bisa diganggu, bisa digoda. Akhirnya keluar dari surga. Nah, kita kan memuji iblis toh Bu nggih? Karena luar biasa menggoda Nabi Adam, tapi kan kita tidak mencintai iblis. Ngoten. Wah, semut kuwi Mas, semut kuwi lho cilik tapi iso ngangkat kecoa. Misale nggih Bu, semut siji saged ngangkat iso ngangkat bangke werok. Misale. Nah, jenengan memuji semut Bu nggih? Nggih, tapi jenengan tidak mencintai semut. Namanya al-madhu, ngoten Bu. Nggih. Kemudian Bu nggih, Ar-Rahman, ayat berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Loh kok Pak diulang lagi Pak? Ya terserah Allah Bu nggih. Nggih Bu, terserah Allah Subhanahu wa taala. Nggih Bu, ini tanggap ramu Bu nggih. Nggih Bu. Berikutnya Bu, Maliki Yaumiddin. Nah, ini bisa dibaca dua. Bisa dibaca panjang Maliki Yaumiddin, bisa dibaca Maliki Yaumiddin. Boleh dua-duanya. Boleh Maliki, boleh Maliki, boleh. Nek Maliki artinya pemilik. Ngoten. Nek Maliki artinya raja. Ngoten nggih, raja. Allah itu pemilik sekaligus raja, Bu. Ada raja tapi dia tidak pemilik. Bu, Raja Salman itu tidak pemilik Saudi. Gimana? Nggih, pemilik ya? Nggak tahu nggih. Raja Hamengkubuwono. Jogja Bu nggih? Jogja. Apakah pemilik Jogja? Mboten ta Bu nggih? Mboten nggih? Penguasa toh. Nah, Allah itu penguasa sekaligus pemilik. Mboten. Ada orang dia itu penguasa. Pak Prabowo penguasa? Penguasa. Pemilik Indonesia? Enggak. Ngoten. Jenengan penguasa mboten, pemilik mboten, raja nggih mboten. Kasihan deh lo gitu. Sami kali kula Bu, padha wae Bu. Sami mawon, mboten napa-napa. Berikutnya Bu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngoten Bu nggih. Ini Bu nggih secara tata bahasa niku jane anu Bu nggih dibalik Bu. Jane ngeten Bu nggih nek mengikuti aturan Bu nggih, na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Jane ngoten. Tapi ini dibalik susunannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini punya makna Bu apa? Yaitu maknanya lil hasr, yaitu pembatasan. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami menolong. Ngoten Bu. Nggih. Kami minta pertolongan, taulang nggih. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, menyembah Engkau ya Allah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Berikutnya Bu, ihdinas siratal mustaqim nggih. Yaitu jalan yang lurus Ibu-ibu. Lah jalan lurus ini jalannya sinten Bu? Jalan yang lurus ini Bu ditafsirkan di surat, dijelaskan di surat An-Nisa ayat 69. Jenengan kalau kepingin tahu jalan yang lurus itu jalannya siapa? Dibuka nggih surat An-Nisa ayat 69, yaitu ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin Bu. Jadi jalan lurus itu jalannya orang-orang yang luar biasa. Yaitu yang pertama jalannya para nabi dan rasul Ibu-ibu. Yang kedua jalannya siddiqin Bu. Nek jadi nabi rasul nggak mungkin, nggih. Saya jenengan tidak mungkin jadi nabi rasul. Yang kedua siddiqin, orang-orang yang jujur imannya. Nah, kalau ini mungkin kita masuk, ya, mungkin kita bisa menjadi siddiqin. Siddiqin terbesar sinten? Abu Bakar. Abu Bakar as-Siddiq.
Yang ketiga Bu, syuhada, orang-orang yang mati syahid. Syuhada terbesar sinten? Sinten? Syuhada terbesar Umar dan Utsman. Umar mati dibunuh, Utsman mati dibunuh. Cuman mereka berdua matinya tidak di medan jihad, sehingga mereka tetap jenazahnya tetap dikafani, disolati, dimandikan Bu. Jelas sih, karena matinya tidak di medan jihad, dan tapi mereka dinilai sebagai mati syahid karena matinya dizolimi. Nah ini Bu, mungkin kita bisa masuk Bu nggih. Mungkin kita bisa masuk di sini Bu. Jadi orang-orang yang mati syahid Bu. Yang terakhir solihin Bu. Orang-orang yang solih. Ya, siapa Pak? Ya banyak. Ali, Tolha, Zubair, Abu Bakar, Bilal, Ibnu Umar, Abu Hurairah Bu. Ini orang-orang spesial Bu. Sirotol mustaqim Bu. Rambung Mas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngaten Bu. Bukan jalannya orang-orang yang maghdub. Maghdub niku orang yang dimurkai. Sinten Bu? Hum al-yahud. Mereka adalah Yahudi. Ad-dallin adalah orang-orang Nasrani Bu. Jadi ngaten Bu nggih, setiap hari 17 kali ketika kita sholat, kita minta sama Allah agar kita itu tidak mengikuti, tidak sama dengan orang dua ini. Tidak sama dengan Yahudi dan Nasrani. Tapi sayang ibu-ibu, banyak di antara kaum muslimin mereka justru mengikuti budayanya Yahudi dan Nasrani. Contohnya Bu, sebutkan Bu satu mawon kebiasaan, ada tradisi Yahudi Nasrani yang tidak ditiru orang Islam. Apa? Satu. Yang tidak ditiru. Tidak ada mungkin. Semua ditiru toh. Contoh misalnya Bu, demokrasi. Ditiru mboten? Demokrasi niku tradisi ini sinten? Ya orang-orang kafir nggih, orang-orang kafir toh yang mengiklankan sinten? Ya Yahudi. Lah sih ditiru. Kemudian merayakan tahun baru. Ditiru mboten? Ditiru. Tradisi ini sinten ngaten iki? Nasrani ditiru. Valentine Day ya, Valentine nggih. Valentine, April, Mop, lah hari ibu ini ya ditiru. Riba. Nggih hari ibu, riba apa rata-rata ditiru. Nggih, banyak Bu nggih ditiru Bu. Padahal dungane agar dijauhkan dari jalannya Yahudi dan jalannya Nasrani Bu. Sayang Bu nggih, karena tadi mungkin kurang paham ibu-ibu. Nggih, mangkatan Bu yang bisa kita sampaikan meskipun tidak detail Bu nggih. Yang penting kan tadi toh tafsir ringkas. Nah, berarti cocok dengan judulnya. Alhamdulillah rampung Bu. Nggih, mangkatan Bu yang bisa kita sampaikan. Dalam Bu? Nggih, daurah sehari Bu. Nggih. Pak Ustaz tanya. Nggih. Itu kan kebanyakan masyarakat itu kan kalau apa aja Fatihah kirim doa, itu kan gak ada tuntunannya ya Pak Ustaz. Ketika kita ada di posisi barangnya di kerumunan itu Al-Fatihah juga atau ya wis belum aja gitu ya Pak Ustaz. Nggih, bagus Bu nggih, ini pertanyaan emas Bu nggih. Baik Bu. Memang Bu nggih, Al-Fatihah itu termasuk surat yang paling agung. Tadi sudah kita sampaikan Bu nggih, tetapi ngeten Bu. Membaca surat Al-Fatihah itu Bu nggih harus mengikuti aturan nggih, mengikuti tuntunan. Tidak asal-asal ada acara apa Al-Fatihah. Arep ono acara Al-Fatihah. Bu, coba Bu nggih jenengan Bu, tak kasih PR Bu. Cari hadis atau dalil tentang diperintahkannya membaca surat Al-Fatihah selesai sholat.
Karena sebagian banyak di antara saudara-saudara kita ketika mereka selesai sholat fardu toh, ketika zikir itu di situ diselingi dengan membaca surat Al-Fatihah. Jadi dengan tak kasih PR. Ya. Nggih, soalnya saya nggak mendapatkan. Jelas sih. Lah monggo jenengan mau golek tanya Mbah Yai, tanya Gus Fulan, Habib Alan ya monggo. Lah mungkin bulan depan nek kita ketemu nggih, kula diweruhi, Bu. Jelas sih, siap? Alhamdulillah. Tak paringi tugas. Nah, cari dalil membaca surat Al-Fatihah setelah sholat fardu. Jelas Bu nggih? Jadi tadi nggih jawaban saya Bu nggih. Jadi Bu kalau ada acara apa Al-Fatihah, nanti apalagi Al-Fatihah Bu nggih. Tilik wong loro yo Al-Fatihah ngoten niku Bu nggih. Lah ngoten niku Bu tidak ada tuntunannya. Ya Bu nggih. Lan jenengan pripun hadir wis menengahi. Ngoten. Jenengan umbarno wae Bu. Nek jenengan tegur nanti dikepret jenengan malah. Wis jarke wae. Nek iso dikandani, nek ora iso yo wis, lah piye meneh. Nggih. Nggih Al-Fatihah, nggih. Nggih. Kirim doa orang meninggal kan bukan Al-Fatihah ya Pak Ustaz? Kirim doa niku beda dengan membaca Al-Fatihah, Bu. Yang diperintah itu kan mendoakan Allahumma ghfir lahu. Cetha to warhamhu. Cetha niki ini doa. Ini diperintahkan. Tapi ini membaca Al-Fatihah niki namanya mengirim pahala. Jadi si A membaca Al-Fatihah kan ada pahala Bu nggih, ditransfer ila ruhi Mbah Kakung. Nah, Al-Fatihah. Yang seperti ini tidak pernah dilakukan Nabi dan para sahabat Ibu. Ngoten Bu, tidak pernah dikerjakan Nabi dan para sahabat. Standar kebenaran dalam beragama niku dua niki nggih, Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat Bu. Ngoten, bukan ulama A, Kiai Fulan, Habib Fulan, mazhab A enggak. Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat. Apakah Nabi dan para sahabat pernah membaca usoli? Nah, kita enggak usah. Apakah Nabi dan para sahabat pernah tahlilan? Enggak, kita enggak usah. Kenapa sih Pak kok Nabi dan para sahabat Pak? Karena mereka itu sudah dijamin rahmat, ridho, ampun, surga Bu. Nek Mbah Yai, Imam Syafi'i kan enggak ada jaminan. Jelas Bu nggih? Ngoten Bu, maka ikuti orang yang sudah pasti benar. Siapa ya tadi? Nabi dan para sahabat. Maka Bu pengajian kita niki Bu tak motivasi jenengan ikuti dua niki lho. Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat. Titik sudah. Jenengan pasti selamat, pasti. Tapi nek jenengan ikut mazhab A, mazhab ini belum tentu selamat. Karena nggak ada jaminan. Apalagi ikut Ustadz A, Kiai Fulan enggak, Wali Songo enggak. Ikuti Nabi dan para sahabat. Pasti benar. Pasti selamat Bu. Jelas ya? Ikuti sinten Bu tadi? Nabi, dua nggih, Nabi dan para sahabat. Ada parane loh, berarti semua sahabat. Nggih. Saya nggak mengatakan loh ikuti Nabi dan Umar enggak, ikuti Nabi dan Utsman enggak, Nabi dan para sahabat. Kenapa? Umar bisa salah, Abu Bakar bisa salah, tapi nek para sahabat tidak mungkin salah Bu. Maka saya kan nggak bilang ikuti Nabi dan Abu Hurairah enggak, ikuti Nabi dan Aisyah enggak. Karena Aisyah bisa salah, Abu Hurairah bisa salah, tapi nek para sahabat tidak mungkin salah. Jelas Bu? Kenapa itu ijma namanya Bu? Dan ijma niku pasti benar. Mboten. Nggih, mangkatan Bu, yang bisa kita sampaikan kene kita ini sepadang. Terus Mas nggih. Nggih. Ki jam piro ya ora ngerti nggih. Nanti nek metu paling wis peteng atake. Nggih, mangkatan Bu, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Pangapunten ingkang kathah kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih Bu, PR Bu.